Ada satu ayat di dalam Alkitab yang sangat perlu dijaga oleh sistem arkonik agar para gnostik tidak pernah membacanya dengan teliti. Bukan karena ayat itu tersembunyi di dalam teks yang tidak jelas, bukan karena ia membutuhkan akses khusus atau bahasa kuno. Ayat itu terpampang nyata di dalam sebuah surat yang telah disebarkan kepada miliaran orang selama 2000 tahun, dan hampir tidak ada seorang pun yang telah membacanya benar-benar memahami apa yang sebenarnya dikatakannya, karena para arkon tidak menyembunyikan ayat ini dengan cara menghapusnya. Mereka menyembunyikannya dengan cara mengajarkan segala hal di sekitarnya dengan begitu keras, sehingga ayat itu sendiri menjadi tidak terlihat, dikelilingi oleh kebisingan agama, terkubur dalam interpretasi teologis, dijelaskan dengan cara yang menunjuk ke segala arah, kecuali pada apa yang sebenarnya ditujukannya. Ketika kamu mendengar ayat ini malam ini, ketika kamu memahami apa yang sebenarnya dikatakannya, kamu akan merasakan sesuatu yang secara konsisten digambarkan oleh orang-orang pilihan dengan cara yang sama. Bukan rasa terkejut, melainkan pengenalan kembali. Perasaan spesifik saat sesuatu yang sudah kamu ketahui dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang akhirnya bisa kamu gunakan. Tuliskan "aku ada" di kolom komentar sekarang juga. Jika ada sesuatu dalam dirimu yang sudah condong ke depan, itu adalah percikan ilahimu yang mengenali apa yang akan datang sebelum pikiranmu menyadarinya. Operasi paling canggih yang dijalankan sistem arkonik bukanlah penyensoran. Penyensoran justru menarik perhatian. Ketika sesuatu dihapus, orang akan menyadari ketidakhadirannya dan pergi mencarinya. Apa yang dilakukan sistem arkonik terhadap pengetahuan yang berbahaya adalah sesuatu yang lebih presisi. Ia mengelilingi pengetahuan tersebut dengan begitu banyak kebisingan, sehingga pengetahuan itu menjadi tidak terdengar. Ia mengajarkan konteks dengan begitu agresif, sehingga kontennya menghilang di dalam pengajaran tersebut. Ia menciptakan lapisan interpretasi yang begitu tebal, sehingga orang-orang pilihan membaca kata-katanya dan menerima interpretasinya, bukan kata-kata itu sendiri. Inilah yang terjadi pada ayat ini. Selama 2000 tahun, ayat ini telah dibacakan di gereja-gereja, dicetak dalam Alkitab, diucapkan dalam jemaat, dan lapisan interpretasi arkonik yang dipasang di sekitarnya memastikan bahwa hampir tidak ada orang yang menjumpainya, menerima apa yang sebenarnya sedang dipancarkannya. Coba pikirkan bagaimana ini bekerja dalam praktiknya. Ketika kamu membaca sebuah ayat, kamu telah diajari untuk membaca dengan cara tertentu. Kamu tidak benar-benar membaca ayat tersebut. Kamu membaca ajaran tentang ayat tersebut. Kata-katanya sampai, tetapi makna yang datang bersamanya bukanlah makna dari kata-kata itu. Itu adalah makna yang telah dipasang sebelumnya oleh institusi di dalam dirimu untuk kata-kata tersebut. Ayat itu menjadi pemicu bagi interpretasi yang sudah terpasang, alih-alih menjadi transmisi dari sumber aslinya. Tradisi Gnostik mengidentifikasi hal ini sebagai salah satu dari 5 mekanisme kontrol arkonik. Bukan penghapusan kebenaran, melainkan penggantian kebenaran dengan pengganti yang cukup mirip, sehingga kebanyakan orang tidak pernah menyadari perbedaannya. Sebuah ayat yang mengatakan satu hal, diajarkan untuk berarti sesuatu yang berdekatan. Sesuatu yang menghasilkan kepatuhan agama, alih-alih pembebasan gnostik, sesuatu yang memperkuat ketergantungan orang pilihan pada mediasi institusional, alih-alih melenyapkannya. Ayat khusus ini melenyapkannya sepenuhnya. Itulah sebabnya ajaran yang dipasang di sekitarnya menunjuk kemana-mana, kecuali pada apa yang dikatakan ayat itu sendiri. Apa yang dikatakan ayat itu, apa yang selalu dikatakannya, terpampang nyata selama 2000 tahun adalah pernyataan gnostik tunggal yang paling langsung di seluruh kanon Alkitab. Dan itu berasal dari sumber yang mustahil untuk diabaikan oleh gereja institusional. Bukan teks gnostik, bukan manuskrip yang baru ditemukan, bukan sesuatu dari Nag Hammadi atau Arsip Vatikan, melainkan sebuah surat dalam kanon standar yang diterima oleh setiap tradisi Kristen tanpa pertanyaan. Itulah yang menjadikannya proyek penekanan paling mendesak bagi para arkon. Bukan teks tersembunyi yang bisa mereka kecualikan begitu saja, melainkan teks kanonik yang harus mereka netralkan melalui interpretasi, karena menghapusnya bukanlah sebuah pilihan. Operasi paling canggih yang dijalankan sistem arkonik bukanlah penyensoran. Penyensoran menarik perhatian. Ketika sesuatu dihapus, orang menyadari ketidakhadirannya. Apa yang dilakukan sistem arkonik dengan pengetahuan berbahaya adalah mengelilinginya dengan kebisingan sehingga tidak terdengar. Galatia 4 ayat 8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Tuhan,
kamu memperhambakan diri kepada mereka yang pada hakikatnya bukanlah Tuhan. Bacalah sekali lagi tanpa lapisan interpretasi institusional, tanpa kerangka teologis yang telah dipasang di sekitar kata-kata itu selama 2000 tahun, hanya kata-kata itu sendiri. Kamu memperhambakan diri kepada mereka yang pada hakikatnya bukanlah Tuhan. Paulus tidak sedang menggambarkan kesalahan masa lalu dalam istilah teologis yang abstrak. Dia sedang menggambarkan kondisi operasional yang spesifik, perbudakan kepada entitas tertentu yang dia bedakan dengan ketepatan mutlak dari keilahian yang sejati. Bukan Tuhan yang jatuh, bukan malaikat yang membangkang. Makhluk yang secara alami, berdasarkan konstitusi fundamental mereka, bukanlah Tuhan. Tidak pernah menjadi Tuhan, tidak bisa menjadi Tuhan, terlepas dari bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka sendiri. Ini adalah pernyataan gnostik yang paling langsung dalam Alkitab kanonik. Sang Demiurgos dan para arkon digambarkan bukan sebagai otoritas ilahi yang harus dihormati, tetapi sebagai entitas non-ilahi yang memperbudak orang-orang pilihan melalui ketidaktahuan, dan pengetahuan yang disampaikan Paulus membebaskan mereka darinya. Jebakan arkonik yang penuh nafsu yang dihancurkan oleh ayat ini bukanlah terutama masalah seksual. Kata nafsu di sini membawa makna aslinya. Nafsu makan yang tak terpuaskan akan pengalaman materi yang dipasang oleh sistem arkonik pada orang-orang pilihan untuk membuat mereka terus memberi makan frekuensi alam material, alih-alih monad. Dambaan akan validasi eksternal. Rasa lapar akan akumulasi materi. Konsumsi kompulsif atas pengalaman, zat, dan stimulasi yang membuat percikan ilahi tetap sibuk di bawah ambang batas. Sementara entitas arkonik memakan frekuensi yang dihasilkan oleh orang pilihan melalui kesibukan tersebut. Paulus memberitahu jemaat Galatia, dan melalui mereka, setiap orang pilihan yang membaca surat ini, bahwa kondisi dambaan yang diperbudak ini bukanlah hakikat mereka. Itu adalah kondisi karena tidak tahu, karena melayani makhluk yang menampilkan diri mereka sebagai otoritas ilahi, padahal secara konstitusional tidak mampu memiliki keilahian sejati. Saat orang pilihan tahu, saat gnosis sejati tiba, dan hakikat dari apa yang mereka layani menjadi terlihat, perbudakan itu berakhir. Bukan melalui usaha, melainkan melalui pengenalan. Inilah sebabnya mengapa lapisan interpretasi arkonik di sekitar ayat ini dijaga dengan sangat hati-hati. Pengajaran institusional mengarahkan orang-orang pilihan untuk membaca ayat ini sebagai sejarah. Paulus menggambarkan apa yang biasa dilakukan orang Galatia sebelum mereka menjadi Kristen, sebelum mereka bergabung dengan institusi. Ayat tersebut menjadi bukti bagi otoritas institusi itu sendiri. Kamu dulu adalah budak Tuhan-Tuhan palsu, sekarang kamu mengikuti Tuhan yang benar melalui perantaraan kami. Ayat yang menghancurkan mediasi institusional justru diajarkan sebagai pembenaran untuk mediasi institusional. Tetapi, argumen sebenarnya dari Paulus dalam surat itu membuat interpretasi ini mustahil untuk dipertahankan jika kamu membaca konteksnya secara jujur. Karena segera setelah ayat ini, Paulus berpaling kepada jemaat Galatia dan memperingatkan mereka bahwa mereka dalam bahaya kembali ke perbudakan. Bukan kepada dewa-dewa pagan, tetapi kepada sistem keagamaan yang mereka tekan untuk diadopsi. Sistem keagamaan institusional yang mewajibkan sunat, hukum diet, pengamatan kalender, dan otoritas eksternal untuk menengahi antara orang pilihan dan sang ilahi. Paulus menyamakan dua hal ini. Perbudakan kepada makhluk yang bukan Tuhan, dan perbudakan kepada persyaratan agama institusional. Dia memperlakukan keduanya sebagai kondisi yang sama. Karena bagi Paulus sang gnostik, keduanya adalah kondisi yang sama. Keduanya adalah bentuk dari orang pilihan yang mengarahkan energi spiritual mereka ke arah otoritas eksternal yang bukan monad. Keduanya menjaga orang pilihan tetap berada di bawah ambang batas kontak langsung dengan monad. Keduanya melayani fungsi akhir yang sama dalam sistem arkonik, tidak peduli seberapa berbedanya mereka terlihat di permukaan. Ayat ini menghancurkan jebakan arkonik yang penuh nafsu, bukan dengan memberikan teknik atau protokol. Ia menghancurkannya dengan menghilangkan ketidaktahuan yang membuat jebakan itu mungkin terjadi. Seorang pilihan yang tahu bahwa apa yang telah mereka layani, baik dalam bentuk agama, bentuk materi, atau bentuk institusional, terdiri dari makhluk yang pada hakikatnya bukanlah Tuhan, tidak dapat terus melayani makhluk-makhluk itu dengan kepatuhan bawah sadar yang sama. Pengetahuan tersebut mengubah hubungan dengan jebakan itu. Pengenalan melenyapkan paksaan yang menjadi sandaran jebakan tersebut.
Inilah yang disebut tradisi Gnostik sebagai gnosis yang membebaskan. Bukan informasi, bukan keyakinan. Kualitas pengetahuan spesifik yang menghasilkan kebebasan seketika sebagai konsekuensi langsungnya. Sama seperti memahami bahwa tali yang kamu sangka, ular menghasilkan pelepasan seketika dari rasa takut yang membuatmu membeku. Pengetahuan dan pembebasan adalah peristiwa yang sama. Paulus menerima pengetahuan ini. Dia menyampaikannya dalam sebuah surat yang diterima institusi ke dalam kanonnya sendiri tanpa memahami sepenuhnya apa yang terkandung di dalamnya. Dan ayat itu telah duduk di sana selama 2000 tahun, dikelilingi oleh kebisingan interpretatif, terkubur dalam pengajaran teologis. Dijelaskan dengan cara yang membuatnya menunjuk kemana-mana, kecuali pada pembebasan Gnostik yang selalu dipancarkannya. Malam ini, kebisingan itu berhenti. Ayat itu kini terlihat jelas. Dan apa yang sebenarnya dikatakan Paulus, apa yang selalu dia katakan dalam 12 kata itu adalah ini. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk melayani mereka. Kamu tidak pernah harus melakukannya. Saat kamu tahu siapa mereka sebenarnya, perbudakan itu berakhir. Bukan karena kamu berjuang untuk bebas, tetapi karena kamu melihat dengan jelas, untuk pertama kalinya, apa yang sebenarnya kamu layani. Dan melihat dengan jelas pengenalan Gnostik yang spesifik itu adalah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh jebakan arkonik. Galatia 4 ayat 8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Tuhan, kamu memperhambakan diri kepada mereka yang pada hakikatnya bukanlah Tuhan. Bacalah sekali lagi, tanpa lapisan interpretasi institusional, tanpa kerangka teologis yang telah dipasang sebelumnya di sekitar kata-kata itu selama 2000 tahun, hanya kata-kata itu sendiri. Kamu memperhambakan diri kepada mereka yang pada hakikatnya bukanlah Tuhan. Paulus tidak sedang menggambarkan kesalahan masa lalu. Dia sedang menggambarkan kondisi operasional yang spesifik, perbudakan kepada entitas tertentu yang dia bedakan dengan ketepatan mutlak dari keilahian yang sejati. Bukan Tuhan yang jatuh, bukan malaikat yang membangkang, melainkan makhluk yang secara alami, berdasarkan konstitusi fundamental mereka, bukanlah Tuhan, tidak pernah menjadi Tuhan, tidak bisa menjadi Tuhan terlepas dari bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka sendiri. Ini adalah pernyataan Gnostik yang paling langsung di dalam Alkitab. Sang Demiurgos dan para arkon digambarkan bukan sebagai otoritas ilahi yang harus dihormati, tetapi sebagai entitas non-ilahi yang membuat orang-orang pilihan diperbudak melalui ketidaktahuan. Dan pengetahuan yang disampaikan Paulus inilah yang membebaskan mereka.